Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Manajemen Resiko kelas E. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi pada CH29 yaitu materi mengenai tata kelola perusahaan dan manajemen resiko. Sebelumnya perkenalkan saya Salma Fitria Mufidah dengan akhiran NPM 207. Saya Gista Trismaida Pratiwi dengan akhiran NPM 214. Saya Devina Putri Wardani, NPM 358. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan ini didefinisikan sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Ada dua pendekatan utama dalam penegakan standar tata kelola perusahaan. Beberapa negara memperlakukan persyaratan tata kelola perusahaan sebagai patuh atau jelaskan. Persyaratan tata kelola perusahaan harus dipandang sebagai kewajiban yang dibebankan pada dewan organisasi. Persyaratan ini dibebankan kepada anggota dewan berdasarkan undang-undang dan berbagai kode praktik. Next. Yang kedua yaitu mengenai prinsip tata kelola perusahaan OECD. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD adalah badan internasional yang membantu pemerintah mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan tata kelola dalam perekonomian global. OECD memperbarui pada tahun 2015 serangkaian prinsip tata kelola perusahaan. Prinsip-prinsip ini berfokus pada pengembangan kerangka tata kelola perusahaan yang efektif yang memperhatikan hak-hak pemangku kepentingan. Nah, untuk prinsip-prinsipnya sendiri yaitu yang pertama ada kerangka tata kelola perusahaan yang efektif yang didefinisikan sebagai mempromosikan pasar yang transparan dan adil, alokasi sumber daya yang efisien dan konsisten, dengan supremasi hukum serta mendukung pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Yang kedua yaitu hak dan perlakuan adil terhadap pemegang saham yang didefinisikan sebagai melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Yang ketiga ada investor institusi, pasar saham, dan perantara lainnya yang didefinisikan sebagai insentif yang baik di seluruh rantai investasi dan memastikan pasar saham berfungsi sedemikian rupa sehingga berkontribusi terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Yang keempat, yaitu peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan yang didefinisikan sebagai mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerjasama aktif antara korporasi dan pemangku kepentingan. Yang kelima yaitu pengungkapan dan transparansi yang didefinisikan sebagai pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan mengenai semua hal yang material, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Dan prinsip yang terakhir yaitu tanggung jawab dewan, yang merupakan panduan strategis perusahaan, pemantauan manajemen yang efektif oleh dewan dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan pemegang saham. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya mengenai kerangka tata kelola perusahaan Bursa Efek London. London Stock Exchange atau LSE telah menghasilkan panduan mengenai tata kelola perusahaan yang fokusnya adalah pada efektivitas saham, pada efektivitas dewan. Dalam pandangan LSE, tata kelola perusahaan ini tentang manajemen organisasi yang efektif, tanggung jawab yang sesuai, dan peran manajer senior dan anggota dewan dalam organisasi. Pada gambar 29.1 ini memberikan ringkasan representasi kerangka tata kelola LSE. Kegiatan tata kelola ini dipusatkan pada dewan organisasi dan pedoman LSE yang mengacu pada dewan tersebut sebagai dewan pengawas dan manajerial. Kerangka tata kelola perusahaan ini memiliki dua komponen utama. Yang pertama, tanggung jawab, kewajiban, dan penghargaan anggota dewan. Dan yang kedua itu terpenuhinya harapan, hak partisipasi, dan dialog pemangku kepentingan.
Pentingnya tanggung jawab dan kewajiban penghargaan anggota dewan ini ditekankan dan mencakup pengaturan untuk yang pertama, menentukan keanggotaan dewan, yang kedua, akuntabilitas anggota dewan, yang ketiga, pendelegasian wewenang dari dewan, dan yang keempat, remunerasi anggota dewan. Tanggung jawab anggota dewan ini harus dipenuhi dalam 5 bidang penting, sehubung dengan pemenuhan hak, harapan partisipasi, dan dialog pemangku kepentingan. Singkatnya, 5 bidang ini mencakup yang pertama, pemikiran strategis, perencanaan, dan implementasi. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, manajemen resiko yang efektif. Yang keempat, audit dan jaminan resiko. Dan yang kelima, pengungkapan penuh dan akurat. Nah, prinsip-prinsip OECD ini dan kerangka tata kelola perusahaan LSE ini memberikan keseluruhan persyaratan dan kerangka kerja tata kelola perusahaan yang harus dilaksanakan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tata kelola perusahaan untuk organisasi jasa keuangan. Tata kelola perusahaan dan aktivitas manajemen risiko dalam organisasi keuangan diatur secara ketat. Sebagian besar organisasi keuangan, termasuk bank, membuat pedoman tata kelola perusahaan internalnya sendiri. Biasanya pedoman ini akan mencakup kualifikasi direktur, tanggung jawab direktur, dan tanggung jawab serta wewenang yang didelegasikan dari komite dewan. Biasanya program orientasi untuk anggota dewan ini baru akan mencakup rincian sebagai berikut. Terdapat 6 rincian. Yang pertama, kerangka hukum dan peraturan. Yang kedua, manajemen risiko. Yang ketiga, manajemen modal dan akuntansi kelompok. Keempat, sumber daya manusia dan kompensasi. Yang kelima, sumber audit, audit internal dan audit eksternal. Yang keenam, komunikasi termasuk branding. Next. Dan yang selanjutnya mengenai tata kelola perusahaan untuk suatu instansi pemerintah. Di samping ini termasuk tata kelola struktur tata kelola perusahaan pada suatu instansi pemerintah. Penjelasannya sendiri untuk organisasi komersial, tata kelola perusahaan dan manajemen risiko dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, termasuk tujuan komersial atau pasar. Motivasi Departemen Pemerintah untuk memastikan standar tata kelola perusahaan yang baik lebih sempit dan sering kali berfokus pada akuntabilitas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.